Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi khalaqakum min turab summa min nutfah summa min 'alaqah summa yukhrijukum tiflan summa litablughu asyiddakum summa litakunu suyufan wa minkum may yatawaffa min qabl wa litablugu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Sadaqallahu adzim. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi ini penting Muhammadiyah Purwomartani Selatan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua bisa untuk hadir di mushola ini melanjutkan acara rutin kita kajian Ahad pagi. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, barokah dan pahala kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, tidak terasa tahun 2023 sebentar lagi kita tinggalkan. Sehingga di akhir-akhir tahun seperti ini, mari kita selalu merenung bermuhasabah. Pasti yang sudah pernah kita lakukan 1 tahun kemarin, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan itu apakah sudah lebih banyak daripada kemaksiatannya? Yang maksud dengan kebaikan itu ya hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, baik itu untuk dirinya maupun untuk orang lain. Nah, itu yang kemudian disebut dengan istilah amal soleh. Maka amal soleh kita itu sudah lebih banyak daripada amal yang tidak soleh. Yang tahu adalah Bapak Ibu masing-masing. Orang lain tidak mengetahuinya. Tapi kadang kita tidak pernah perhatian. Ya banyak atau sedikit, yang penting hidup dijalani begitu saja. Sehingga kadang jarang kita melakukan muhasabah diri, jarang kita melakukan introspeksi. Oleh karena itu di kesempatan pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk introspeksi diri secara global tentang kehidupan kita ini. Tadi saya sampaikan surat Al-Mu'min atau surat Al-Ghafir, surat yang ke-40, ayatnya ayat yang ke-67. Allah mengingatkan tentang perjalanan hidup kita. Sampai hari ini kita itu sudah sampai pada etapa yang mana perjalanan hidup ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waladzi khalaqakum min turab summa min nutfah summa min 'alaqah summa yukhrijukum tiflan summa litablughu asyiddakum summa litakunu suyufan wa minkum may yatawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Surat Al-Mu'min atau surat Al-Ghafir ayat 67. Walladzi khalaqakum min turab. Dialah Allah zat yang menciptakan kamu manusia termasuk kita semua ini min
lain itu disebutkan mintin, di ayat lain juga min sulalatin mintin, dari tanah. Kalau Nabi Adam alaihissalam dulu diciptakan oleh Allah dari tanah langsung, jadi tanah yang kering seperti tembikar. Nah, di ayat ini Allah menyebut dari turab, dari tanah. Kemudian tanah yang tadi dijadikan sebagai bahan asal pembuatan manusia itu sebenarnya bagi kita itu rupanya wujudnya adalah saripatinya tanah. Saripati tanah itu ya berasal dari makanan, apakah itu buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan hewan, itu semuanya berasal dari mengandung saripati tanah, kemudian kita makan. Dan saripati tanah tadi yang ada di unsur-unsur makanan itu kemudian masuk ke dalam diri kita. Kalau laki-laki kemudian nanti itu berubah menjadi alaqah, menjadi nutfah, ya, berubah menjadi nutfah, yaitu setetes air mani atau sel sperma. Sedangkan kalau di wanita kemudian menjadi sel telur atau aku. Nah, kemudian terjadilah proses pembuahan, ya. Setelah itu kemudian terjadi pembentukan atau proses pembentukan bakal janin di dalam rahim seorang ibu. Maka dia tadi dikatakan minuro, summa min nutfah, kemudian summa min alaqah, kemudian berubah menjadi segumpal daging. Di surat Al-Mu'minun itu disebutkan setelah berubah menjadi alaqah ini nanti berubah menjadi mudghah, ya, berubah menjadi tulang, kemudian tulang itu dibungkus dengan daging sampai akhirnya kemudian di dalam rahim ibu itu muncul bakal janin, sesuatu makhluk yang baru berupa bakal janin. Di ayat ini kemudian summa yukhrijukum tiflan, kemudian kalian akan dilahirkan menjadi seorang bayi. Nah, yang menarik di dalam ayat yang lain, ketika manusia ini dilahirkan sebagai seorang bayi, Allah menyebutkan bahwa pada saat itu manusia diciptakan atau dijadikan oleh Allah dalam keadaan yang lemah. Sehingga di surat Ar-Rum ayat 54 Allah mengatakan Allahu ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah telah menjadikan kalian dalam keadaan yang lemah. Kapan keadaan yang lemah ini? Tadi yukhrijukum tiflan, ketika manusia ini dilahirkan dalam keadaan bayi. Kita semua mengalami menjadi seorang bayi. Pada waktu kita lahir dulu, meskipun kita tidak tahu, tidak ingat, yang tahu bapak ibu kita, maka ketika kita lahir dalam keadaan bayi itu langsung kuat, langsung bisa lari-lari, langsung bisa tinju, langsung bisa sepak bola, nggak ada. Semua dalam keadaan dokin, dalam keadaan lemah, kecuali Gatot Kaca. Itu begitu lahir langsung dimasukkan ke kawah condro dibuka oleh bapaknya itu Barakudoro, terus keluar dari kawah condro dibuka dari Satrio Bidodari yang kuat gagah perkasa atau kawah kayu besi boleh nampak itu Gatot Kaca. Ini enten namun cerita wayang jangan itu juga tak enten. Jadi kita semua mengalami bayi, maka Allah mengatakan dalam keadaan lemah. Nah, setelah dalam keadaan lemah ketika kita menjadi bayi tadi, Allah mengatakan summa litablugu asyuddakum. Kemudian kalian dibiarkan hidup sampai kemudian masa dewasa. Di surat Ar-Rum tadi itu ketika disebut masa dewasa ini Allah mengatakan summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Sesudah tadi menjadi bayi lemah dan berdaya, dibiarkan oleh Allah tadi hidup sampai jadi dewasa, maka saat itu kondisi kalian berubah dari yang lemah menjadi kuat.
berubah menjadi kuat. Ya, sehingga ketika usia remaja, usia pemuda ini kan kuat-kuatnya manusia. Makanya kadang di usia-usia itu banyak manusia yang geleleng karena merasa kuat. Tadi awalnya lemah, dia lupa kalau awalnya tadi itu nggak bisa apa-apa, hanya bisanya nangis. Begitu jadi kuat, wah gelelengnya pol. Ya. Sehingga kemudian menjadi orang yang takabur, orang yang lupa diri, orang yang merasa dirinya besar. Banyak sekarang orang yang seperti itu, yang merasa hidupnya kemudian merasa kuat secara ekonomi, kuat secara jabatan politik, kuat secara fisik. Itu menyebabkan manusia dan tidak mau introspeksi diri. Oleh karena itu Allah kemudian melanjutkan ayatnya tadi bahwa sesudah manusia itu kuat, maka manusia itu kemudian summa litakunu suyuqan. Kemudian kami jadikan dia manusia ini suyuqan. Suyuqan itu saking tembung syekh. Syekh itu artinya tiang ingkang sampun tuyuk-tuyuk. Nek kita niku nek syekh niku kan ahli agama yang itu sudah tingkat profesor kalau di dalam dunia akademik juga. Sehingga kadang ulama-ulama dulu itu sering disebut syekh. Itu nenten Arab Riko, Mesir, Syekh Muhammad Abdul, Syekh Rasid Ridho, karena dia sudah ulamanya syekh, termasuk syekh kita juga Syekh Uji. Syekh Uji ini kasusnya dan di Eropa. Syekh Uji itu Syekh kan Indonesia. Tapi kalau di Arab yang menarik, Syekh itu suyuhot tadi itu orang yang sudah senior, sudah tuyuk-tuyuk kayak melampun itu melampang, nganggep tekan, nah itu namanya pun Syekh. Disebut Syekhul Kabir, orang yang sudah senior. Dalam bahasa sekarang kan disebut senior, disebut senior. Nah, ketika orang itu sudah masuk masa suyuhon, masa ketika dia sudah habis melewati masa dewasa tadi, terus menjadi suyuhon, menjadi syekh, menjadi orang yang senior tadi, maka di ayat surat Ar-Rum ayat yang surat Ar-Rum tadi itu Allah menyatakan bahwa summa ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa syaibah. Kemudian kami jadikan dia dari yang dewasa tadi itu kuat menjadi lemah kembali, wasyaibah, dan meninggalkan dunia hitam, masuk ke dalam dunia putih. Napa Pak maksudnya? Ritmoipun, rambutipun pun mulai putih. Niku suyuhon. Ini sing pun rambut putih niku. Ini kalau buatan nyebut calon presiden terus rambutnya putih terus niku bosan. Jadi suyuhon masuk pada usia yang sudah cukup senior, usia sepuh. Nah di sini juga. Nah kapan usia suyuhon itu mulai dialami oleh manusia? Kapan usia suyuhon, usia seorang manusia itu dikatakan masuk usia senior? Kayaknya dia hadir di sini suyuhon semua ya. Jadi di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, surat yang ke-46 itu Allah menyebutkan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana
hamalathu ummuhu kurha wa wadu'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Apa kata Allah? Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami Allah memerintahkan kepada manusia agar manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu ibu dan bapaknya. Jadi lebih kepada ibu, baru saja kemarin kita memperingati hari ibu. Yang berbuat baik kepada ibunya. Kenapa? Karena hamalathu ummuhu kurha. Ini sing saged ngrawataken ibu-ibu, bapak-bapak, dia kadang melu ngrasake. Ya kadang ketika ada istrinya itu hamil, bapak-bapak melu-melu idam. Ibuke kelaran-laran, bapake melu loro-loro. Bapake mules-mules melu mules-mules. Enten sing ngoten, enten sing mboten blas. Ibuke napa garwane ngandung, ya hamil, bapak mboten ngerasa apa-apa biasa mawon. Sehingga kalau ditanya, pripun Pak rasane menawi garwanipun nggih mboten apa-apa biasa-biasa mawon. Ada yang seperti itu. Ada yang ikut merasakan. Nah, di sini disebutkan hamalathu ummuhu kurha. Ibunya itu mengandungnya dengan susah payah. Susah banget Bu ngandung Bu. Boten Bu. Kalau bapak-bapak boten Bu ini wae belum ping 7 ping 3 ya ini belum wae berarti ora susah. Nek susah kuwi pisah wae wis pisah wae. Tapi ternyata sampai ping 10 barang ya ora apa-apa kok. Susah 10 bulan, 9 bulan, 8 bulan ya, di kesana kemari, dibawa, tidak ditinggal. Sehingga kadang kalau melihat ibu yang sedang hamil berjalan itu rasanya kok abot banget gendong sepuluh. Maka Allah menyebutkan ini hamalathu ummuhu kurha. Lebih-lebih wa wadu'athu kurha. Ketika melahirkan, wah berat lagi itu taruhannya nyawa. Bapakne mawon sing guyang-guyu niku ibuke. Nalika garwane nglahiraken iku susahnya luar biasa, pertaruhan hidup mati. Bapake ten ngarepe pintu persalinan malah kali udan-udut kali. Dan berapa sakit. Wah, wis piye. Apa Pak kok udan-udut iki ngilangi stres Mas. Lah napa stres? Aku juga niku bunga-bunga niku sakit karo tego. Anu duwe ten 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 yo kok ten tego. Dengan ngoten kok bisa nakal mawon. Jadi melahirkannya pun juga dengan susah payah. Nah, kemudian Allah menyebutkan wahamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Mengandungnya dan sampai menyapihnya. Jadi mengandungnya, melahirkan sampai menyapih anaknya tadi itu selama 30 bulan. Disebutkannya umur manusia 30 bulan ini luar biasa. 30 bulan itu adalah usia emas seorang anak. Jadi kalau kita punya anak, cucu di saat masuk usia 30 bulan, itulah usia emas seorang anak. Berapa 30 bulan itu? 2,5 tahun. Umur 2,5 tahun itu usia emas. Dan kalau kita perhatikan itu lucu-lucunya bocah. Kalau kita punya anak umur 2,5 tahun itu wis mesinan. Iku kan wis rada gede mulai jelek.
lulus setengah tahun bungkusi, udah umur 10 nanti 15 tahun umpamane masa sekarang janjile tenan. Wis cekelane HP diceluk ditimbali bapak ibuke menggur nggih. Boten ndak ada moro jebule masih utang. Ibu akhirnya ngomong, dulu kowe dipanggil ditimbali bapak ibu. Nggih Bu, nggih mawon. Generasi Z, generasi milenial itu sekarang seperti itu. Ini Allah menyebut 30 bulan. Maka ketika usia 30 bulan itu harus betul-betul kita perhatikan semuanya, termasuk dari sisi kesehatannya. Sekarang ini lagi rame-ramenya darurat stunting. Itu ketika usia 2,5 tahun ini perhatikan asupan gizinya, jangan sampai anak kita menjadi stunting. Mulai dimasukkan nilai-nilai keagamaan, diajak ke masjid, diajak ke musola untuk sholat meskipun baru 2,5 tahun. Pak, mungkin ke masjid malah mali-mali ganggu sing sholat nopo-nopo, jenenge lari, nopo bayi lari. Yang nggak boleh itu nek pun suyukon pun bapak-bapak ibu-ibu nek masjid yang sholat kok layu-layu. Bukan juga lumrah. Masjid yang sholat malah joget-joget gitu lah. Ini nek lari ngebelong tahun setengah itu bukan apa wajar oleh jadi bocah. Tapi mulai diajak ke masjid. Lah kadang simbah-simbah ini sing pun seriusan iki monggo sholat masjid. Kula niku nggadahi ngomongan enggal putu kula. Pinten ya umure 2,5 tahun. Lah kok mboten diajak ke masjid, mungkin ganggu. Akhirnya simbah nggih mboten teng masjid. Dirimuki kali layanipun. Diuji loh dengan itu. Ayo mangkat ngaji angkat pagi. Iki putuku wis tangi ya, aku digendoli kan terus ora gelem ditinggal. Nggih diajak. Jangan ditinggal, diajak. Ya sekarang mana di masjid-masjid kita itu yang pengajian ngajak putu-putupun, ngajak putra-putripun sing alim-alim. Mboten enten. Isih sare isih turu ya dibarke wae ora diajari ayo. Ya ditanamkan itu, makanya nanti ketika jadi remaja ya orang kenal masjid. Apa meneh wis dadi gede gambar blas ora tau nang masjid napa sebab sejak cilik ora tau diajak masjid. Napa melih kan? Napa betul bayi, duwe bayi umur setahun tesih dari sakit melampah kok dijak nang masjid luar biasa. Ya kita itu jarang. Hampir tidak pernah saya menemui sholat berjamaah maghrib nopo isya nang masjid enten seorang ibu yang gendong bayi sambil sholat. Itu mboten umum. Nggih lah. Mungkin ngomong mama. Maka Allah mengajarkan itu usia emas. Dan yang paling menarik Bapak-bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an Allah menyebut usia manusia. Angka itu di ayat ini tadi. Dan langsung sekaligus 2 usia manusia. Hanya 2 ayat dua umur 2 usia ini dan di dalam 1 ayat. Yang pertama tadi adalah salah sunah syahron 30. Hatta idza balagha asyuddahu. Sampai kemudian dia dibiarkan hidup dewasa. Kemudian wabalagho arba'ina sana. Dan sampai dia pada usia 40 tahun. Nah, disebut di sini 40 tahun. Jadi ada usia 2,5 tahun sama usia atau 30 bulan sama usia 40 tahun. Nah, 40 tahun ini yang menurut para ahli psikolog, ya, ahli psikologi, usia 40 tahun ini adalah usia emas seorang manusia. Usia emas kita itu 40 tahun. Yang jadikan saat ini pun 50 tahun, ini wis lewat.
Wis masuk suyuhon niku tuyuk-tuyuk niku. Nah niki enten sing dereng usia 40 tahun. Kula niku dereng 40 tahun. 40 tahun plus. Di usia 40 tahun. Nah Rasulullah SAW mengatakan bahwa usia umatnya innama a'maru ummati kata Rasulullah ma baina sittin wa sab'ina. Usianya umatnya Rasulullah itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih dari 70 tahun niku namung sekadi. Cuma nek penyusul ini kadose kathah ingkang langkung 70 tahun. Sebab dan Sleman ini harapan hidupnya itu sangat tinggi, 76 tahun sekian bulan. Tapi lebih dari itu. Sehingga rata-rata harapan hidup di Sleman ini di atas 70 tahun. Kalau tadi Rasul mengatakan 60 sampai 70, rata-rata kita di atas itu. Tapi cuma sedikit niku nek dibandingke karo umure menungso sak donya. Sebab umat Rasulullah niku mboten namung ten Sleman sak donya. Makanya sedikit rata-rata. Makanya usia 40 tahun tadi itu usia yang melewati tengah-tengahnya. Kalau misalkan kalau kita ambil 70 tahun, berarti kan tengah-tengahnya 35 tahun. Kalau kita ambil 80 tadi di Sleman ini yang mendekati 80 tahun, berarti 40 tahun. Maka 40 tahun itulah puncaknya perjalanan hidup kita. Sehingga Allah pun juga mengangkat para nabi dan rasulnya itu rata-rata di usia 40 tahun. Kematangan seorang manusia itu. Nah, kalau sudah melewati usia 40 tahun tadi disebut istilah suyuhon, mulailah manusia ini mengalami penurunan berbagai macam fungsi anggota tubuhnya. Tadi rambutnya mulai berubah, syaiban, berubah, mulai muncul rambut putihnya. Penglihatannya sudah mulai samar-samar. Ketok tombole iku sapa to? Iku sapa? Padahal tombole bendina ketok. Ning amargi pandanganipun pun samar. Ketok iki sapa ya? Ketok tau ngerti tapi kok sama-sama. Karena penglihatannya sudah mulai sehingga harus pakai penglihatan sambungan. Baca Quran sudah kurang jelas sehingga harus menggunakan kaca mata. Berdirinya kalau sholat berdiri sudah mulai gemeteran kakinya. Apalagi kalau imamnya sholatnya bacanya surat panjang-panjang. Tentu Pak Imam baca suratnya jangan panjang-panjang. Niki sikil kula nek dinding ngadeg pun mulai gemeteran. Ini sudah 40 tahun lebih tadi. Penyakit-penyakit generatif sudah mulai bermunculan. Meskipun sekarang penyakit generatif ini tidak lagi seperti dulu. Sudah mulai merambah ke anak-anak atau bahkan merambah ke orang yang dewasa yang usia 25 sampai 40 tahun sudah mulai. Asam urat ya jebule ora wong tuwa tok. Bocah-bocah ya wis mulai ana sing kena asam urat. Umure isih 37 tahun kok asam urat. Ya Allah 37 tahun kok asam urat. Nek biyen asam urat iku penyakit suyuhon, wong sing pun sekarang penyakit yang namanya diabetes gula itu sudah tidak lagi hanya menghinggapi orang-orang tua, tapi sudah mulai orang dewasa untuk di bawah 40 tahun. Penyakit rematik pun penyakit-penyakit yang sudah dulu istilahnya penyakit orang tua itu bermunculan ketika sudah 40 tahun. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak Ibu, di ayat ini kemudian berikutnya Allah menyatakan kalau sudah masuk pada umur atau usia 40 tahun tadi, kemudian apa yang harus kita lakukan? Maka di dalam surat Al-Aqaf ayat tadi itu 15 tadi dilanjutkan qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta
tahun 2023 ini berakhir, yang kemarin 39 tahun hidup di dunia bertambah menjadi 40 tahun. Yang kemarin 40 tahun bertambah menjadi 41 tahun seterusnya. Artinya kehidupan kita di dunia ini lamanya bertambah, tapi hakikatnya batasnya dikurangi. Semakin mendekati masa ajal. Jadi tadi sebelumnya saya hidup di dunia ini 39 tahun, ya menjadi 40 tahun. Tapi batasnya semakin mendekat atau ajalnya semakin mendekat pada batas akhir. Tidak malah menjauh. Makanya usia manusia itu tidak bisa diperpanjang. Kalau Allah sudah menentukan ajal kita itu di usia 60 tahun, kita sekarang usianya 55 tahun, berarti jatahnya gur kali 5. Sebab wis dilakoni 55 tahun. Gur kali 5 tahun. 5 tahun ini ora iso diundur, ora iso dimajukan. Ini cuma kita semua tidak tahu kapan batas itu. Nek ngerti penak banget. Wah, sesuk wayahe aku arep mati. Nah, saiki tak mumpung ibadah, mumpung sik urung dipanggil. Nek ngerti, lah ora ngerti. Makanya kadang ono sing lagi joget-joget ning panggung, yo terus prek tiba tablas. Ora ngerti, nek ngerti ora bakal joget-joget ning panggung, nyampe sing mati. Karena enggak tahu. Nah, maka ketika kita masih diberi kesempatan ini tadi, Allah menyatakan tadi, ketika sudah masuk umur usia 40 tahun, maka Allah mengajarkan agar kita berdoa kepada Allah. Boten nanggung donga tok, nek donga tok wae gampang, ning kudu dilakoni dongane kuwi. Inilah resolusinya, introspeksinya tadi, evaluasinya. Kita sudah hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, apa yang sudah kita lakukan kemarin selama bertahun-tahun itu. Nah, ini masuk ke yang berikutnya yang baru. Apa solusinya yang harus kita lakukan? Di ayat tadi Allah menyebutkan ada 5. Di akhir perjalanan hidup kita ini 5 hal ini harus dilakukan sebagai resolusinya hidup kita. Apa? Yang pertama, an asyura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang pertama, karena kita sudah diberi usia sampai 40 tahun lebih, melewati masa puncak tadi, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. An asyura nikmatakal lati, terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sudah 40 tahun lebih kita menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah, kok gak bersyukur? Kebangetan. Dulu pernah saya sampaikan makna syukur, mudah-mudahan masih ingat. Ya, syukur itu ada 3 itu. Mengakui nikmat yang kita miliki atau yang kita gunakan itu adalah dari Allah, bukan semata-mata hasil kerja kita. Bersikap qanaah. Yang kedua, yang ketiga, menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Dulu pernah saya sampaikan makna syukur itu. Dan yang setidaknya bersyukur kepada Allah, tapi juga berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Apalagi kalau kedua orang tua kita itu masih hidup, kita berterima kasih. Lebih-lebih tadi kepada ibu yang berat mengandungnya, susah payah melahirkannya, mendidiknya, mengantarkannya sampai kita usia 40 tahun. Ketika orang tua kita masih ada, kita berterima kasih padanya dengan cara birrul walidain, berbuat baik kepada keduanya. Nah, kalau sudah meninggal bagaimana? Tetap kita birrul walidain. Apa birrul walidainnya? Doakan kedua orang tua kita setiap kali kita selesai ibadah. Doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Jangan karena sudah nggak ada bapak ibunya terus lupa, nggak pernah didoakan. Doakan. Kalau di tempat saya sana itu katanya baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya itu
nek sampun saged bangun ijine kuburan. Nek ijine kuburan niku apik megah. Wah iki anak yang berbakti kepada orang tua. Nek ora tau ndongake. Wis tak gaweke omah sing apik Pak Bu. Niki kuburan iki sampean paling apik sak kuburan. Wis bangga. Ning ora tau ndongake. Ketika tanya, pernah doakan enggak? Mboten saged ndongake. Ndongake kok ora iso. Eman-eman baktinya anak kepada orang tua itu mendoakannya ketika sudah. Nah, monggo Bapak Ibu yang sudah senior-senior ini kalau masih punya, kita rawat beliau sebaik-baiknya. Kalau sudah tidak punya, sudah meninggal, ya didoakan. Jadi bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Sudah seberapa sering kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita? Introspeksi dan solusi apa? Yang kedua, wa an a'mala sholihan tardohu, berbuat amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita tingkatkan berbuat amal soleh. Bukan berbuat amal soleh itu bukan sanggup ngenteni ikhlas. Aku bisa ikhlas ora apa-apa sementing berbuat amal soleh dhisik. Ngono wis terbiasa. Nek ngenteni ikhlas ora dadang beramal soleh. Ya kan kadang kita itu dihantui, aku belum bisa ikhlas ya amal soleh. Akhirnya kemudian tidak segera melakukan amal solehnya. Udah kerjakan aja, ikhlas atau tidak ikhlas itu sudah nanti. Kalau sudah berjalan sering melakukan kebaikan. Muhammadiyah Aisyah itu kan semboyannya kan gemar beramal soleh. Man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Dan barang siapa yang suka beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, nah nanti Allah akan memberikan reward penghargaan di akhirat ataupun di dunia. Diberi falanuhyiyanahu hayatan thayyibah, diberi kehidupan yang amal soleh. Maka mari kita tingkatkan ke depan amal soleh kita harus lebih baik daripada amal soleh tahun kemarin. Harus lebih baik, jangan sampai sama, jangan sampai lebih jelek. Dua, solusi setelah kita memasuki umur 40 tahun harus mulai gemar beramal soleh. Kemudian yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyah, dan berbuat baik untuk atau kepada generasi-generasi penerusnya, dzurriyyah, keturunannya. Apa maksudnya? Bapak Ibu, kita siapkan generasi-generasi keturunan kita, anak cucu itu menjadi generasi yang soleh dan solihah. Maka tadi introspeksinya di sini, saya sudah umur 60 tahun, kira-kira generasi anakku, generasi putuku piye yo? Kadang kita nggak perhatian. Kita udah lewat usia 70 tahun, nggak peduli dengan anak kita, nggak peduli dengan cucu kita. Ini diingatkan oleh Allah, Pak Asli itu ya. Jangan hanya berpikir dirinya sendiri toh. Ya sering dulu saya sampaikan, kita itu dalam beragama itu terlalu egois, kepinginnya mlebu surga kuwi ijenan, ora dikancani sapa-sapa. Sehingga kadang anak-anak kita itu tidak ada yang kita gerakkan, kita ajak untuk ayo kita beramal soleh bareng-bareng. Buktinya apa? Nah ini buktinya ini. Keteko dewe-dewe anake ora mesti diajak. Garwane iki mboten ngerti. Do mangkat dewe-dewe, arep mangkat ya ora mangkat ya. Ini anaknya enggak ada, cucunya enggak ada. Oh nek iki kabeh ngajak anak putune kebak musala iki ra cukup mandi ning jowo. Ini orang masih belum aja. Sebabnya kalau aku sesuk nanti besok tak ijanan wae ora usah ngajak anakku, ora usah ngajak bojoku, pemene putuku wis ora usah tak mlebu surga dhewe wae. Egois. Kita itu dalam beragama ini tuh egois, Bu. Mikirnya awake dhewe tok. Ora gelem mikir keturunan.
Maka Allah mengingatkan wa aslih li fi dzurriyyati. Siapkan generasi-generasi kita itu menjadi generasi yang soleh dan solehah. Caranya bagaimana? Ajak mereka untuk berbuat amal soleh bareng-bareng. Ini masjid ya diajak bareng-bareng. Sholat berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Kadang kita itu kalau tidak ke masjid, kalau tidak sholat di musola, tidak sholat di masjid, sholat di rumah. Niku wong omah niku isine wong 5. Le sholat niku ning kamare dhewe-dhewe. Wis ora ning masjid, ora jamaah, ning omah sholat lho ning kamare dhewe-dhewe. Bojone ya sholat dhewe, anake ya sholat dhewe. Sak omah lho ya angel banget dijak sholat jamaah. Lupa ngomongnya kan dia dulu di kedah jamaah. Iya. Orang yang masjid tok jamaah, orang yang masjid tok. Ning omahnya jamaah. Dipimpin oleh bapaknya. Makanya seorang laki-laki itu harus bisa menjadi imam sholat. Nah, nek seorang laki-laki bapak nggak bisa jadi imam sholat, terus sholat jamaah sapa sing imami? Malah terus ibu dia sing imami, bapak itu sing imami. Makanya Bu, Pak, saya sering Bapak Ibu mau mantu itu mesti tegas sidik dulu. Arep mantu, arep duwe mantu, wae ora tau tegas. Lho tegasé pripun, Pak? Calon mantu lanang itu sekali-sekali dites. Siji kon maca Quran. Iso maca Quran ra? Arep bujuh anakku iso maca Quran ra? Nek ra iso kayak dhisik. Kono latihan maca Quran dhisik, nanti iso maca lagi ngamar. Durung iso maca Quran, aku ora gelem nampa gitu. Nek wis iso maca Quran, sekali-sekali kon ngimami salat. Ayo Bapak, calon Bapak Ibu karo bojomu iki diimami salat iso ora? Nek urung iso ngimami salat, ojo dadi mantuku dhisik. Belajar dadi imam salat. Kudu niku kita iku enggak kok ya. Wis pokoke Pak anak bocah seneng iki seneng ya wis akhire kok dikon imami salat ning keluargane ora iso bahkan salat bae kadang wa asli fi dzurriyyati. Persiapkan anak itu menjadi anak yang keempat yang harus kita lakukan sesudah melewati usia 40 tahun. Ini tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu ya Allah. Berarti yang keempat yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak bertobat kepada Allah, beristighfar, taubatan nasuha, taubat yang benar-benar bertobat, jangan hanya taubat sambel. Dino iki tobat sesuk dibaleni. Dino kok ngono wae tobat baleni kuwi jenenge dolanan. Ibu-ibu, bapak-bapak, taubatan nasuha di dalamnya ada 4 hal yang harus dilakukan. Ketika 4 hal ini tidak dilakukan dalam taubat, maka taubatnya belum nasuha. Apa yang pertama? Mengakui telah melakukan kemaksiatan. Mengakui melakukan kemaksiatan niku abot lho. Ngaku salah niku abot. Nggih, kula salah niku abot. Malah kadang medeng ora gelem ngaku. Aku ora salah kok disalah-salahke wong wis cetha-cetha salah ngono ora gelem salah. Mengaku salah itu memang berat. Tapi lebih berat lagi adalah memaafkan orang yang salah. Memaafkan orang yang salah. Yang kedua, ya, setelah mengaku bersalah, meminta ampun, beristighfar kepada Allah. Meminta ampun, ya Allah ampuni saya karena sudah melakukan perbuatan salah maksiat. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maksiatnya lagi. Berjanji kepada Allah, pada dirinya sendiri. Pun janji benjang boten kula badeni ya Allah. Ini pun kapok pun pulau bertobat. Nah yang keempat, menutupi kemaksiatannya tadi dengan melakukan amal soleh. Tutupi keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan dengan berbuat amal soleh. Itulah 4 ciri orang yang disebut taubatan nasuha.
Nek setunggal itu dereng dilakoni, niku dereng nasu. Empat-empatnya harus dilakukan. Inilah inni tubtu ilaika. Monggo Bapak Ibu di akhir-akhir tahun seperti ini kita banyak-banyak bertobat kepada Allah. Ini bukan bisa dadak ngagem doa akhir tahun, sholat akhir tahun. Di akhir tahun ini kita kumpul bareng-bareng doa akhir tahun. Doa akhir tahun. Ya doa biasa aja, puasa saja. Doa tadi kita mohon ampun kepada Allah. Nah yang terakhir, yang kelima, wa inni minal muslimin. Yang harus kita lakukan sesudah melewati usia 40 tahun adalah, ya Allah, sesungguhnya aku menjadi seorang muslim yang benar-benar muslim. Menjadi seorang muslim yang kafah. Ya Allah, saya akan menjadi seorang muslim yang kafah di tahun-tahun berikutnya, yang semuanya akan saya upayakan untuk dikerjakan secara maksimal. Akidahnya dikuatkan, ibadahnya dirutinkan semaksimal kekuatan yang dimiliki. Islamnya tidak hanya Islam-Islaman, Islamnya tidak hanya Islam KTP, Islam identitas, Islam label, tapi Islam yang benar-benar Islam, yang memenuhi 4 aspek: akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Itu dikerjakan. Saya ingin menjadi betul-betul menjadi seorang muslim yang kafah. Inilah resolusinya. Tahun ke depan kita berjanji seperti itu. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di akhir kajian ini ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika sudah masuk usia suyuhon. Salah satu doanya itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal bukhli. Kenapa? Karena di usia senior biasanya 4 penyakit ini muncul dalam hidup. Apa di dalam doa itu Rasulullah mengajarkan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal kasali, dari keadaan kasal. Kasal itu males. Jadi duwe kekuatan, duwe iso lakoni iso, ning males, hati yang malas. Untuk berdiri malas, untuk berangkat malas, untuk ini malas, untuk malas, kasal. Kita berlindung kepada Allah dari penyakit. Yang kedua yaitu jubni, wa'udzubika minal jubni, yaitu dari sifat jubni ini adalah sifat jireh untuk beramar ma'ruf nahi munkar, tidak berani melakukan amar ma'ruf nahi munkar, takut mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, ada rasa takut, terus piye satu tak menang baik, rasa melu-melu. Padahal dia tahu dengan kebenaran. Nah yang ketiga, wa'udzubika minal harami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari usia suyuhon yang tidak berfaedah, usia senior yang tidak bermanfaat. Wes rambutnya putih, senengane sing nongkrong ning pinggir dalan. Nek dijak ning masjid angel pol, rambut sampeyan wis putih, yo saiki akeh yang ibadah. Alah, sesuk wae ning sarep mati ya ibadah. Kok malah sesuk wae ning kuburan. Wis ning kuburan baru ibadah. Banyak di masyarakat kita yang usianya sudah senior tadi itu tidak segera sadar kalau tinggal menunggu waktu datangnya malaikat Israil, sehingga tidak melakukan kebaikan. Maka kita berlindung, termasuk kita berlindung dari datangnya usia kepikunan. Gitu, jangan sampai kita tuh mengalami masa kepikunan. Pikun itu merepotkan ngomongnya. Itu usia, tapi jangan harami usia yang. Dan yang terakhir, wa'udzubika minal bukhli,
Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat bakhil, kikir, pelit. Ini kalau usia senior itu biasanya muncul usia kikir, bakhil, pelit. Padahal wis ora butuh apa-apa, kekikirannya justru muncul di usia juga senior. Nah inilah Rasulullah mengajarkan kepada kita doa ketika kita memasuki usia lebih dari 40 tahun tadi, agar hidup kita nanti lebih baik, hidup kita itu akan lebih bermanfaat sebagai bahan evaluasi kita di tahun 2023 akhir ini memasuki nanti tahun 2024. Mudah-mudahan kehidupan kita di tahun 2024 itu lebih baik, lebih bermanfaat, lebih banyak amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan dibandingkan dengan tahun-tahun yang dulu. Sehingga jangan sampai seperti yang sering diungkap di dalam ada satu kata-kata mutiara gitu ya. Kata-kata mutiara yang sering disampaikan kalau pas introspeksi diri di akhir tahun seperti ini ya. Tapi orang mengatakan itu katanya hadis, padahal itu bukan hadis. Jadi ungkapan kata-kata mutiara, mangkana yaumuhu syarron min amsihi bahwa mal'un. Barang siapa yang tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, maka dia orang yang terlaknat. Tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin. Jangan sampai tahun 2024 lebih jelek daripada tahun 2023. Jangan sampai tahun 2023 lebih jelek daripada tahun 2022. Ini kan berarti grafik kita harus naik. Kemudian wamangkana yaumuhu misla amsihi bahwa maghbun. Barang siapa yang tahun ini kok sama dengan tahun kemarin, ya rugi. Nah, kita berupaya menjadi mangkana yaumuhu khairan min amsihi bahwa rojiku. Kita menjadi orang yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun besok kita upayakan lebih baik daripada tahun ini, sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Perkataan Bapak Ibu sudah jam 6. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di pagi hari ini sebagai bahan evaluasi dan resolusi. Evaluasi tahun 2023, resolusi tahun 2024. Aku lupa lihada wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Nasrul minallah wa fathul qarib wa